Topik alergi. Apa yang terjadi waktu tubuh kita alergi? Ya. Waktu tubuh kita alergi, badan kita alergi, tubuh kita itu sudah diciptakan sama Tuhan, mempunyai zat untuk menyembuhkan alergi. Tubuh kita sudah dipersiapkan. Dari sejak awal, tubuh kita itu sakti. Ya, Tuhan sudah ngasih obat. Jadi tubuh kita sudah punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, salah satunya, misalnya kalau tangannya Bapak Ibu kepotong, nggak usah diapa-apain, bukan nyambung sendiri. Tulangnya Bapak Ibu patah, nggak lama lagi juga pasti nyambung. Ya. Nah, kalau alergi, Dok, kenapa nggak bisa sembuh? Ya sembuh, cuman karena alerginya berturut-turut, berlarut-larut, ya kelihatannya tidak sembuh. Itu yang terjadi. Ya. Jadi, yang terjadi waktu tubuhnya lagi alergi, tubuh kita mengeluarkan zat penyembuh hormon yang namanya, jadi kalau di bawah leher, ini namanya hormon. Tapi barang yang sama, tapi kalau sudah nyampe otak, namanya ganti neurotransmitter. Ya, padahal barangnya sama. Jadi tubuh anak kita, tubuhnya kita kalau alergi, tubuh kita akan memproduksi yang namanya adrenalin. Ini adalah hormon yang menyebabkan kita waspada, melarikan diri atau berantem. Hormon stres ini, ya. Meningkatkan kronik stres, meningkatkan resiko terjadinya cemas, depresi, denyut jantungnya meningkat, berat badannya nambah, karena ini adalah hormon persiapan untuk melarikan diri atau untuk berantem, ya, adrenal gland, untuk menyembuhkan alergi. Ya, dan hormon ini nanti akan dinetralkan oleh kortisol yang kita sebut sebagai hormon stres, karena ini menyebabkan stres, ini akan menetralkan dalam jumlah yang terbatas. Kalau dia banyak juga, stresnya nambah. Dan kortisol inilah nanti yang punya kemampuan untuk melakukan detox. Jadi ini penting, Dok. Ya penting. Jadi inflamasi penting dalam jumlah minimalis. Ya. Sekarang diceritain lagi. Oke, Dok. Jadi tubuhnya tadi alergi, berarti anak saya mengeluarkan adrenalin, ngobati sendiri supaya nggak timbul. Iya. Masalahnya adalah kalau alerginya anakmu itu sepanjang hari dan terus-menerus. Misalnya apa? Alergi tepung, alergi susu, alergi nasi yang dimakan setiap hari. Baru obatnya keluar, ngatasi alergi. Jam 10 wis makan lagi. Jam 1 makan lagi, jam 3 makan, malam makan lagi, jam 10 malam ngemil lagi. Obat ini keluar terus-terusan. Nggak pernah berhenti. Kebayang nggak kalau ini dikonsumsi, bukan dikonsumsi, kalau ini keluar sepanjang hari, sepanjang tahun, lama-lama hormonmu ya habis, pabriknya lama-lama ya capek. Itu yang namanya adrenalin fatigue. Ya, terangkap ya masalahnya ya. Nah, ini problemnya. Ya. Ini masalahnya. Ya. Jadi kerjaannya adrenalin tempatnya diginjelin. Jadi kalau ketemu frekuensinya ini jelek, ya, ketemu di tes jelek, kidney jelek, kemungkinan besar anakmu alergi. Ya. Hormon ini penting untuk mengatasi stres, untuk gangguan tidur, meningkatkan imun, untuk gangguan mood. Jadi kalau ini terlalu tinggi, ini terganggu semua. Jadi ini harus baik-baik aja. Ini yang timbul masalahnya seperti ini yang menetralkan, yang membuat tubuh jadi netral. Kecuali ini juga ikut berlebihan. Ya. Jadi yang sangat mempengaruhi mood. Kenapa kok alergi makanan itu mempengaruhi mood? Ya. Ya karena yang diproduksi adalah epinefrin dan norepinefrin ini yang menyebabkan emosi. Oke. Selanjutnya ini kalau kebanyakan adrenalin, gejalanya kayak gini. Keringatnya berlebihan. Ayo siapa yang anaknya keringatan berlebihan? Pasti ada alergi. Anaknya sekarang takutan nih, Dok. Jadi takutan nih, Dok. Nggak berani ke kamar mandi, nggak berani ini. Hati-hati. Too much adrenalin. Jadi kayaknya bisa melihat dunia lain. Ini yang terjadi ya. Ya, keringat berlebihan. Jadi ketakutan. Adrenalinnya banyak. Nah, adrenalin kenapa banyak? Karena anakmu alergi. Habis ngapain anakmu? Habis makan apa? Kenapa jadi alergi? Nah, ini gejalanya kalau adrenalnya udah capek. Ini muncul semua nih gejalanya. Nih. Oke, aku nggak bacain detail ya, walaupun ada pur memori. Ya. Kurang lebih, pokoknya elek lah ceritanya ya, supaya lebih cepat lah kita ya. Ini sudah tak jelaskan ini slide yang pertama ya, minggu lalu ya. Ini kalau seandainya ya, alerginya tadi itu bisa diatasi dengan adrenalin, masalah selesai, kortisol nggak mengganggu.
Tahu nggak kalau alerginya itu ternyata banyak banget. Sampai nggak mampu diatasi sama adrenalin. Adrenalin sampai minta bala bantuan sama kortikosteroidnya tubuh yang namanya hormon kortisol. Tadi kan keluar tapi dalam bentuk normal. Ternyata ini kelebihan. Ini gejala yang terjadi. Wah, anakku kok rakus ya dok ya, makanya kok mengerikan ya dok, nggak ada berhentinya ya dok ya. Gangguan tidur, ada ini, gangguan asam lambung, mulai. Karena kelebihan kortisol. Dan yang paling penting, dok, anakku jadi sering pipis nih, ngompolan dok. Kortisolnya tinggi, berarti anakmu alergi. Dok, anakku jadi pipis-pipis, tapi setelah simbionya saya kurangi, setelah biostatnya saya kurangi, ini hilang dok. Mungkin anakmu alergi sama suplemen. Begitu suplemennya dikurangi, pipisnya jadi berkurang. Ya, mulai ngerti ya Bapak Ibu ya? Gampang ya bacanya ya? Iya. Ya, jadi kalau orang alergi, yang pertama kali keluar itu adrenalin. Adrenalin ngatasi, kalau menang ya sudah. Tapi adrenalin diproduksi sama kelenjaran ginjal tadi, itu ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia ke otak, kadarnya di otak tinggi, anakmu jadi error, jadi emosi, jadi ketakutan. Itu kalau adrenalinnya sampai ke otak. Terus yang orang tidak tahu disebut anaknya punya gift, punya kemampuan katanya indigo, belum tentu, ya, belum tentu indigo. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau adrenalinnya kalah, adrenalin minta bala bantuan kortisol. Kortisolnya keluar. Kortisol keluar, anggap sekarang kan dua. Adrenalin sama kortisol menang. Alerginya kalah. Tapi kortisol mengakses insulin. Insulin jadi keluar. Pankreas keakses, insulinnya keluar. Insulin masuk ke darah, tugasnya insulin. Menurunkan kadar gula darah, padahal kadar gula darahnya normal, diturunkan. Namanya hipoglikemi. Nah, kalau orangnya hipoglikemi dibiarkan, orangnya akan pingsan, akan koma. Kira-kira mau nggak tubuhnya koma? Nggak mau. Otomatis orang-orang yang stres, orang-orang yang hipoglikemi tadi, orang diabetes maupun orang stres, terpaksa harus menaikkan kadar gula darahnya dengan cara apa? Makanya banyak ngemil. Nah, jadi ketahuan ya kenapa kalau ketemu diabetes saya ngomongnya alergi. Itu tadi. Nah, kalau kortisolnya kebanyakan, ini yang terjadi. Gangguan mood, ya, mulai jadi gendut. Ini mulai muncul semua ini. Kalau kortisolnya kebanyakan, selain ngemilnya yang kebanyakan tadi, ini yang muncul. Oke, sampai sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Dampak dari alergi yang menyebabkan brain inflamasi. Ini yang hubungannya sama ketakutan tadi, ya. Ini ya, fear memory, ya. Anaknya jadi ketakutan. Ya. Ini yang saya ceritakan tadi yang hubungannya sama diabetes. Gara-gara anaknya alergi, anaknya nggak diterapi, bisa jadi diabetes. Lucu ya, nyambungnya alergi sama diabetes ya. Padahal topiknya brain inflamasi. Ya. Sekarang pertanyaan, anakmu alergi nggak? Ini data-datanya. Bersin, hidung gatel, ya, hidung mampet, ya. Mata gatel, mata berair, batuk, ya. Nafasnya sesak, bising, bunyi, ya. Tenggorokannya sulitnya muntah. Ya. Anakmu alergi nggak? Aduh dok, bahasa Inggris dok, pakai bahasa Indonesia. Aku nggak suka bahasa Indonesia, aku orang visual. Ini loh, gejala alergi. Ada nggak gejala alergi ini di anakmu? Kalau gejala alergi ini ada, yo, itulah gejala-gejala yang muncul di brain inflamasi tadi. Makanya anakmu disebut sebagai brain alergi. Bukan anak autis. Makanya anak-anak ini baru diterapi alerginya aja ya pasti membaik. Cuman masalahnya kan kadang-kadang ya bukan cuma anak lah, semua orang itu punya masalah yang lain. Misalnya tadi ada brain fog, ada macam-macam. Itu sekalian kita benerin, kita beresin. Kenapa? Karena kami di sini fokusnya bukan menegakkan diagnosa, tapi kami di sini fokusnya adalah mengembalikan kemampuan anak ke normal. Utamanya di empat kemampuan tadi, mengapa anak kita disebut autis? Ya karena masalah bahasa komunikasi, masalah sosialisasi, masalah sensori kognitif, dan masalah perilaku kesehatan. Itu yang kita benerin. Simple loh. Kalau itu kena semua ya anaknya pasti sehat, pasti bener. Ini gejala-gejala alerginya tadi. Ini gejala alergi makanan, food intoleran yang paling banyak itu apa? Gangguan mood. Udah tahu kan dari mana? Dari epinefrin, dari kortisol.
yang masuk ke otak, ini loh, gangguan mood yang terbanyak kalau salah makan. Ya berarti sekarang dibenerin aja, gimana caranya makan supaya nggak salah, ya, supaya benar. Nah, anak-anak ini kadang-kadang gangguan makan tuh masalahnya cuma satu. Hampir semua orang, termasuk kita, Bapak Ibu, itu punya masalah di pencernaan. Leaky gut sama defisiensi asam lambung sama enzim. Leaky gut itu karena ususnya bocor, defisiensi enzim karena makanan itu tidak mampu dicerna sama tubuh kita. Ya. Tidak mampu dicerna. Kenapa tidak mampu dicerna? Karena produksi asam lambungnya jelek, produksi enzimnya jelek. Kenapa jelek? Karena sudah terjadi yang namanya nomor 1 kurang nutrisi. Anaknya nggak pernah disuplemen, anaknya picky eater, makanya cuma itu aja, otomatis suplemennya kurang. Yang kedua, malnutrisi, makanannya cukup dok, tapi tidak ada yang diserap tubuh karena semuanya alergi. Tubuhnya salah menerjemahkan, nggak bisa mencernah makanan dengan baik. Sehingga salah satu cara yang mau kita tempuh adalah perbaikilah defisiensi asam lambung dan enzim. Dan kita tahu bahan bakunya ini apa? Bahan bakunya adalah asam amino. Oleh sebab itu, anak-anak ini diterapi menggunakan biostrat. Supaya sepanjang hidup, supaya jangka panjang, anakmu nggak minum enzim selamanya. Sebetulnya dari terapi kita tuh yang paling mahal itu enzim. Pemakaiannya setiap saat. Ini yang menghabiskan uang Bapak Ibu, enzim. Makanya nanti saya akan lakukan negosiasi, saya imprint. Ya. Ini. Jadi ini perlu biostrat supaya tubuhnya mampu memproduksi asam lambung dan mampu memproduksi enzim. Oke, sampai sini sudah jelas. Tinggal dikit lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan jam 6 selesai. Mudah-mudahan. Ini proses klasiknya Bapak Ibu. Jadi gangguan di anak kita itu selalu dua. Nomor 1 tidak mampu mencerna makanan, nomor 2 adalah leaky gut. Jadi ini studi yang zaman dahulu, studinya orang sana, mengenai kenapa kok anak Bapak Ibu nggak dikasih kasein, nggak dikasih gluten. Karena tubuhnya nggak mampu memecah makanan ini. Nomor 1 karena nggak dipunya, nomor 2 makanannya juga jumlahnya banyak, nomor 3 bagian yang mencerna makanan yaitu asam lambung sama enzim jumlahnya terlalu sedikit sehingga makanan ini nggak ada yang terpotong sempurna. Padahal yang dibutuhkan tuh potongan yang kecil-kecil ini loh, yang bulat kecil ini yang namanya asam amino. Dia nggak mampu dipotong ini. Kalau nggak ada problem kedua yang namanya leaky gut, ini aman. Ini dikirim ke pintu belakang, langsung jadi pup, selesai urusan. Tapi masalah timbul gara-gara leaky gut yang mestinya tidak bisa masuk ke sini, tidak masuk ke darah. Gara-gara ada lubang leaky gut ini, dia jadi masuk. Nah, kenapa disebut alergi? Semua benda yang tidak dikenali tubuh sebagai barang normal, yang normal itu yang masuk lewat sini, pori-pori yang kecil ini. Ukurannya 6-7 mikron, ini 100 kali lipat. 600 sampai 700 mikron. Semua yang masuk sini, ukurannya kecil segini, ini disebutnya sebagai asam amino. Jadi semua yang masuk sini, di luar asam amino, dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai alergi. Makanya nggak heran, anaknya Bapak Ibu alerginya banyak, ratusan. Kita nggak ngomong yang itu dulu. Ini berarti anaknya Ibu alergi terhadap kasein, alergi terhadap gluten karena potongannya besar. Dan waktu oleh ahli di sono diselidiki, dilihat susunan asam aminonya, ternyata ini susunan asam aminonya morfin. Nah, makanan yang diserap tubuh tadi masuk ke dalam darah, karena asam amino ini adalah makanan daripada sel. Masuk ke dalam darah, beredar ke seluruh tubuh, juga ke otak. Ini morfin, otaknya kena morfin, anaknya Bapak Ibu nggak ada rasa sakit. Anaknya Ibu ketawa-ketawa sendiri karena kena morfin. Anaknya Ibu steaming-steaming sendiri. Karena pengaruh dari morfin. Dibawa ke dokter yang salah, dikasih obat penenang. Anakmu jadi zombie. Diem tapi jadi kayak zombie. Di tempat kita, ini tidak kita lakukan, kita tidak pernah ngasih ini. Tapi kita cegah makanan yang masuk ke sini ukurannya kecil, sehingga bukan morfin lagi, sehingga anakmu gak kena morfin, anakmu jadi ada rasa sakit, anakmu gak ketawa-ketawa sendiri.
Itu yang kita lakukan. Nah, caranya apa? Dengan cara makanan ini kita potong. Potongnya dengan apa? Yang potong tadi apa? Enzim. Makanya anaknya dikasih enzim. Itu kuncinya. Yang harus Bapak Ibu ingat, dikasih enzim untuk memotong makanan ini. Yang harus diingat, berarti karena ini masih ada lubang, karena ada makanan, setiap kali anakmu makan apa aja, minum apa aja, kecuali minum air putih, anakmu harus dikasih enzim. Nggak peduli makan besar, nggak peduli ngemil, harus dikasih enzim. Karena kalau nggak dikasih enzim, nggak ada yang motong, masuk, karena masih ada likikat masuk sini, anakmu error. Itu loh kuncinya. Dan dosis enzim ini nggak ada yang sama. Tergantung dari jumlah makanannya, tergantung dari jenis makanannya, tergantung dari enzim mana yang dia problem. Dan tahunya dari mana? Dari tes ASIRA. Jadi bukan try and error lagi. Nah, nanti baru kita cocokkan. Makanya tiap minggu harus lapor, dosisnya kita atur. Sampai ketemu dosis yang paling cocok untuk masing-masing orang. Jadi nggak pernah ada yang sama dosisnya. Saya harap sampai sini sudah mengerti mengenai enzim.